えだ与える魔法使いが来て、あんなちんけな奴らが。ほら、主役の登場だ。中には小さい腫瘍が、俺たちの命を表している。悪魔の形をしていて、来た。Oke, halo assalamualaikum, halo para pemakan segala, gimana semua kabarnya? Kembali lagi bersama Sezen yang masih hobi bernafas dan pastinya akan selalu istiqomah dalam stalking uti-uti Indonesia Nusantara tercinta. Maaf lama gak upload karena memang banyak kendala, tapi saya akan mencoba untuk istiqomah menghibur Anda. Dan lanjut Dorohedoro Part 2 yang sebelumnya Kaiman gagal memulihkan wajahnya dengan cara tradisional dengan kemampuan seorang penyihir yang bisa metode akupuntur, tapi gagal. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Tanpa banyak berbacot ria di awal, langsung saja kita ke ceritanya dan bekicot. Beberapa hari setelahnya, dikisahkan sekarang di hall sedang diadakan acara pembantaian pada para mayat korban sihir yang bangkit dari kubur setahun sekali. Dan setiap penduduk di hall diharuskan berdiam diri di rumah demi keamanan. Sedangkan mereka yang mempunyai sedikit kemampuan bertarung diharuskan ikut serta dalam acara tahunan ini untuk membasmi para mayat yang bangkit, termasuk Kaiman, Nikaido, dan Dr. Fawux. Sementara itu di kota sihir, Bos N meminta Noi untuk memulihkan wajah Ebisu yang rusak. Namun untuk sementara mental Ebisu masih sedikit terganggu, membutuhkan beberapa waktu untuk pulih. Setelah rampung, Shinpai meminta izin pada Bos N untuk berangkat ke hall mencari Kaiman, dan mereka pun berangkat. Di sisi lain di hall sedang bersiap untuk menanti acara pembantaian mayat dimulai. Hingga tengah malam pun tiba, mereka yang pernah terbunuh oleh para penyihir pun bangkit dari kubur untuk menyerang mereka yang masih hidup. Dan sekarang tugas Kaiman dan yang lainnya membantai mereka pun dimulai. Sementara itu, Shin dan yang lainnya baru sampai di hall. Mereka langsung disambut oleh para zombie. Di tempat yang berbeda, Kaiman juga membasmi para zombie. Hingga beberapa jam kemudian mereka beristirahat sembari makan pop mie rasa kari ayam. Tapi tiba-tiba Shin dan yang lainnya sudah berada di depan mereka seakan menantang. Dirasa mereka penyihir, Kaiman bergegas mendekati mereka untuk menyerang. Sempat diperingati Nikaido untuk berhati-hati, namun Kaiman tetap bersikeras mendekati mereka dan Shin bertarung dengan Kaiman dan Noi pun melawan Nikaido. Iya, marah karena berani melukai Nikaido, Kaiman pun langsung menyerang balik. Tapi sayang, Kaiman harus terkena pukulan palu tepat di kepalanya. Hingga tiba dirasakan hujan, mereka pun harus bergegas kembali ke skor carrier sebelum menjadi lemah karena kelemahan mereka adalah hujan. Tapi tiba-tiba pisau Kaiman menusuk di dada Shin dan Kaiman pun langsung menggigitnya untuk diinterogasi. Namun tak mau tinggal diam, Shin pun langsung menggunakan palunya untuk memenggal kepala Kaiman hingga darah menyembur kemana-mana. Dan situasi yang tak mendukung ini, Nikaido terpaksa menggunakan kemampuan sihirnya untuk menciptakan pintu sihir untuk menjauh dari Shin dan yang lainnya. Yang hal itu membuat mereka kaget, ternyata Nikaido adalah seorang penyihir sama seperti mereka. Karena mereka sudah kabur dan mustahil membunuh Kaiman secara langsung, sekarang mereka harus merubah rencana, yaitu mencari penyihir yang telah memberikan kutukan kadal pada Kaiman. Hingga tiba-tiba luka itu membuat Shin pingsan terjatuh.
Singkat cerita, beberapa hari kemudian, kepala Kaiman kembali tumbuh dan tampak sehat dirawat oleh Dr. Fawkes. Dan Dr. Fawkes memberikan tahu bahwa Nikaido adalah seorang penyihir. Di samping kebenciannya pada penyihir, Kaiman tak percaya dan menganggap Dr. Fawkes bercanda. Di sisi lain, Nikaido juga mempunyai perasaan yang sama, khawatir jika Kaiman belum bisa menerimanya jika dia adalah seorang penyihir. Takut sikapnya akan berubah tak seperti hari-hari biasanya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Dia terbangun karena Nikaido menjenguknya. Di tengah percakapan itu, Kaiman kembali memikirkan siapa jati dirinya yang asli. Karena Kaiman benar-benar lupa akan masa lalunya akibat ulah penyihir yang merubah kepalanya. Dan Nikaido bercerita awal dia bertemu dengan Kaiman waktu dulu. Saat Nikaido sedang bekerja membersihkan mayat-mayat bekas uji coba penyihir di hall. Dan di sebuah lorong Nikaido melihat jasad sekitar tinggi 2 meter tergeletak di sana. Dirasa mustahil diangkat sendirian, Nikaido kembali memanggil temannya untuk membantu mengevakuasi. Tapi setelah kembali, mayat itu menghilang. Dan tiba-tiba muncul pria tak berkepala berselimut kantong mayat berjalan ke arahnya. Dan itulah awal Nikaido bertemu dengan Kaiman. Merasa belum jelas apa yang terjadi, Kaiman memutuskan membedah kepalanya yang kemarin berharap dapat petunjuk. Dan dibantu dengan Dr. Fawkes, kepala Kaiman pun dibedah dengan mengeluarkan otak dari kepalanya. Tapi hingga saat ingin mengambil gambar dalam mulut, tiba-tiba lampu mendadak mati. Dan bergegas Kaiman dan Nikaido mencari saklarnya. Tapi tiba-tiba lampu pun kembali menyala dan terdengar teriakan Dr. Fawkes yang kaget saat potongan kepala Kaiman menghilang secara misterius. Dan saat melihat rekaman yang menyala, mereka hanya melihat bayangan yang tak jelas yang membuat Kaiman sangatlah kesal. Kembali ke kota sihir, tampak Shin yang sudah pulih dan mengadu pada En jika Kaiman berhasil ia penggal kepalanya. Namun kemungkinan masih tetap hidup. Dan bercerita jika dirinya juga melihat sosok dalam mulut Kaiman, pria itu mempunyai tanda salib di matanya. Mendengar hal itu, En sempat kesal karena memang orang-orang mata salib selalu membuat onar bisnisnya. Ditambah sosok itu ada di tubuh Kaiman yang selalu membunuh penyihir anak buahnya. Dan mereka berdua berencana menemui seorang penyihir yang bernama Turkey. Turkey sendiri adalah seorang penyihir yang bertopeng ayam panggang yang kemampuannya sihirnya di spesialis boneka hidup atau membuat sosok palsu yang sama persis dengan objek yang akan ditiru. Cukup mengangan-angan orang yang ingin dibuat tiruannya. Dan yang melihat sosok di mulut Kaiman hanya Shin, dan Shin memberikan sedikit asap sihirnya dan Shin membayangkan sosok pria misterius itu yang ada di mulut Kaiman. Dan segera Turkey membuat resep dan bahan-bahan lainnya menggunakan daging soang, bawang 2 siung, cabai keriting, seledri roiko, dan 2 kilo sendok teh garam dan dimasukkan ke dalam oven. Ya, benar saja, boneka itu benar-benar sama persis yang bersemayam di mulut Kaiman. Dan diketahui kelebihan dari boneka buatan Turkey yaitu bisa mengikuti sifat dan watak dan bahkan bisa berpergian ke tempat biasa yang sering dikunjungi si objek aslinya. Istilahnya cloning lah. Hingga boneka itu pergi ke beberapa tempat toko swalayan, restoran. Namun orang-orang yang bekerja di sana tak mengenal atau tak pernah melihat sosok pria itu. Hingga sore tiba, boneka itu masuk ke sebuah pedesaan, di mana desa itu dikenal kemampuan sihir penggunanya sangatlah payah, dan bahkan tak mempunyai kemampuan reproduksi asap sihirnya dari lahir. Hingga boneka itu masuk ke sebuah ruangan kamar yang dipercaya itu tempat tinggalnya saat dulu. Hingga Shin dan Noi mencari tahu identitas boneka itu dari penghuni kamar sebelah. Penghuni sebelah itu juga sudah hampir setahun tak melihat penghuni kamar sebelahnya, hingga ia tak mengenal nama dan wajahnya karena privasi sangat lumrah di sana. Di sisi lain, Fujita dan Ebisu sedang mencari petunjuk di kamar itu hingga Ebisu menemukan sebuah kotak yang mencurigakan hingga tiba-tiba tiba-tiba boneka itu menggila dan bergegas Shin memukul boneka itu. Dan boneka itu kembali bangkit dan menyerang Shin.
Hingga boneka itu berhasil dikalahkan dan bergegasin membuka berangkas itu, yang faktanya itu adalah sebuah potongan tengkorak, dan memintanya untuk menggunakan sihirnya untuk memulihkan wajah itu, yang faktanya itu kepala yang sama dengan boneka tadi. Dan Shin berasumsi jika pria di mulut Kaiman itu sudah mati, tapi yang membuat Shin bingung jika sudah mati mengapa pria mata salib itu bisa bersemayam di mulut Kaiman. Singkat cerita, Bos N mengajak Shin dan Noi dan lainnya untuk masuk ke sebuah pesta, dan mereka diharuskan menggunakan penutup hidung. Ya, itu adalah sebuah pesta setahun sekali yang diadakan oleh para penyihir pencinta mayat. Dan mayat-mayat di sana akan dibangkitkan oleh penyihir hebat yang bisa membangkitkan jiwa mayat-mayat di sana dengan imbalan sebuah kotak hadiah yang tergantung di atasnya. Hingga penyihir yang dimaksud tiba, dan ia lekas mengambil tumor yang ada di kepala mayat itu. Tumor itu berbentuk iblis, dan itu adalah sebuah jiwa yang mati. Dan hingga jiwa itu berhasil dihidupkan kembali, dan ia masuk melewati mata membuat mayat itu hidup kembali, dan kotak itu menjadi hadiahnya. Dan faktanya niat Bos N datang ke pesta itu ingin melihat ritual ini secara langsung, dan dia tertarik dengan kemampuan yang digunakan penyihir pembangkit jiwa itu, dan dia berniat menjadikannya partnernya. Dan di tengah pembicaraan itu Ebisu izin pipis, dan tugas Shin dan Noi menghabisi pasangan dari penyihir pembangkit jiwa itu. Di sisi lain, Ebisu digiring dengan sebuah balon oleh pria bermata salib dan memintanya untuk meminum ramuan bubuk miliknya. Hingga Ebisu yang polos meminum ramuan itu dan membuat sihirnya tak terkendali. Ya, dengan kemampuan sihir yang besar tapi tak terkendali membuat pria mata salib itu KO dibuatnya. Di tempat yang berbeda, kedua pasangan sihir ini sedang istirahat, dan tiba-tiba si gadis direbut paksa oleh Jamur N, dan pria itu harus bertarung dengan Shin dan Noi. Bergegas ia menjilat bubuk terlarang dan menyerang mereka. Hingga penyihir itu sudah dikalahkan, dan N juga sudah dapat gadis itu untuk jadi partnernya. Tapi tiba-tiba Bos N melihat bubuk terlarang di mulut gadis itu. Lekas N membunuh gadis itu. Yang faktanya itu adalah bubuk terlarang yang diproduksi oleh kelompok mata salib untuk melipatkan gandakan kekuatan sihir yang sifatnya sementara dan dianggap memalukan bagi para penyihir. Tapi tiba-tiba muncul binatang aneh keluar dari gadis itu, dan Bos N berencana memeliharanya, dan ia menamainya Kikurage. Sementara itu di hall, Kaiman dan Nikaido akan menuju ke rumah salah satu dokter untuk mengantar mayat-mayat penyihir untuk uji coba penelitiannya. Namun rumah dokter itu tampak kosong hingga mereka masuk ke dalam dan masuk ke sebuah ruang penelitiannya. Hingga berjam-jam mereka mencari dokter membuat mereka lapar dan mencoba membuat makanan dengan bahan-bahan yang ada di sana. Hingga di tengah makan mereka, salju pun turun bersama dokter itu muncul di tengah mereka. Dan di saat kaget dia memperkenalkan dirinya, dia bernama Kasukabe, dokter spesialis peneliti para penyihir. Yang faktanya dokter Kasukabe adalah senior dari dokter Fawkes yang jauh lebih tua, dan sekarang berubah menjadi remaja karena ulah penyihir yang menjadikannya objek latihan dulu, dan akan mustahil menua, dan sekarang ia berumur 60 tahun. Dan setelah makan, dokter Kasukabe memamerkan penemuannya, yaitu pintu portal yang menghubungkan hall dengan dunia penyihir dengan menggunakan sambungan daging dan tulang yang tersusun dari kulit penyihir. Singkat cerita, Kaiman dan Nikaido akan menggunakan pintu sihir ciptaan Dr. Kasukabe untuk memasuki dunia Skorkerer. Kaiman mengenakan pakaian serba putih dengan telinga kelinci untuk penyamaran, dan Nikaido memakai pakaian biker dengan telinga kelinci untuk mencari penyihir yang merubah kepala Kaiman. Saat berada di dunia Skorkerer, mereka ditawari tumpangan di karpet ajaib oleh pengguna sihir di sana. Sementara itu, Fujita dan Ebisu yang sedang di lorong didatangi dua penyihir. Karena kemampuan sihir Fujita yang sangat payah, dia selalu dibully dengan para penyihir-penyihir berandalan di sana.
Ya, saat orang itu akan mematahkan tangan Fujita, Noi memotong menjadi dua, dan Shin kemudian merobek jantung yang lain. Setelah itu mereka pergi untuk beli es krim, dan karena kepayahan dalam bela diri, Fujita memohon Noi dan Shin untuk melatihnya menjadi kuat, tetapi mereka menolak karena sangat sibuk. Di tempat lain, Nikaido dan Kaiman menikmati perjalanan via karpet ajaib, dan Kaiman berjanji tidak akan kembali ke hall sampai dia mendapatkan penyihir yang merubah wajahnya. Namun di saat itu Nikaido mengingatkan Kaiman bahwa mereka tidak punya uang yang digunakan di kota sihir ini. Yang hal itu kemudian menimbulkan pertanyaan bagaimana mereka akan membayar taksi karpet itu. Lantas Kaiman memutuskan bahwa membunuh pengemudi itu akan menyelesaikan masalah. Namun tanpa ada pengemudi membuat mereka harus terjatuh. Sementara itu Bos En dan lainnya mengelilingi kepala terpenggal yang kemarin dari kos-kosan sebelumnya, yang sekarang telah tersadar akibat disembuhkan oleh sihir Noi. Dan tiba-tiba salah satu anak buah Bos En datang untuk memberikan tahu tentang tempat persembunyian musuh mata salib. Segera Bos En mengirim Noi dan Shin ke sana. Sementara itu Nikaido dan Kaiman yang lapar kemudian pergi ke sebuah restoran. Sementara di sana Nikaido mencoba melihat-lihat sekitar restoran. Tiba-tiba Nikaido didekati oleh sosok iblis yang memberinya selembar kertas. Sementara itu Kaiman yang tak cocok dengan hidangan restoran itu, ia pergi ke kamar mandi. Tapi tiba-tiba Kaiman pingsan di kamar mandi itu, dan di sisi lain kepala yang terpenggal itu pun mulai berbicara dan mengungkapkan bahwa namanya adalah Risu. Hingga Kaiman kembali tersadar dan bertemu Nikaido. Tiba-tiba mereka melihat seorang pria yang memiliki salib di matanya, sama persis dengan tanda milik Kaiman yang juga ada di matanya. Dan saat membuntutinya, tetapi mereka kehilangan pria itu. Di sisi lain lagi, Shin dan Noi, Fujita dan Ebisu tiba di sebuah gedung yang tujuan mereka untuk menemukan bos pria bermata salib pimpinan cabang ini. Saat negosiasi gagal, tembak-menembak berdarah pun terjadi. Dan pada akhirnya mereka berhasil dikalahkan dibantu dengan Noi yang sudah pulih. Beberapa saat kemudian Kaiman dan Nikaido yang mengikuti pria itu tadi, dia kaget banyak korban mata salib di sana. Melihat korban mata salib, tiba-tiba Kaiman mulai mendapat sedikit ingatannya kembali. Kaiman mengingat sebuah nama yang bernama Risu, sama dengan nama sosok saat ia pingsan tadi di restoran. Keesokan paginya Nikaido mulai benci berada di dunia penyihir karena memang dia tidak nyaman dengan dunia sihir asalnya, dan segera ingin menuntaskan wajah Kaiman seperti sedia kalah dan segera kembali ke hall hidup seperti biasanya. Dan setelah Kaiman terbangun, Nikaido menyarankan agar mereka berpisah agar untuk menemukan Risu lebih cepat. Sementara itu En menggunakan asapnya untuk menggerakkan teknologi tubuh robot untuk membuat kepala Risu bisa bergerak. Setelah Risu bisa bergerak, En meminta pada Risu untuk bercerita siapa yang telah membunuhnya, tapi dia sama sekali tak ingat karena benar-benar saat itu dia mati seketika. Dan bos En bertanya, apakah kau pernah melihat bos mata salib? Tapi Risu belum pernah melihat pemimpin mata salib karena wajahnya jarang terlihat bahkan di anggota mata salib sendiri. Dan saat Noi menanyai hubungannya dengan Kaiman, si kadal Risu tampak bingung seakan tak mengenalnya. Berpindah pada Nikaido yang sekarang sudah berpencar, dan Nikaido pergi ke toko asap untuk menggadaikan asap sihir ajaibnya. Setelah asapnya diperiksa, penjaga toko itu sangat kaget karena asap yang dimiliki Nikaido sangat langka dan murni tanpa pengawet. Dirasa barang bagus, pria itu memberinya sejumlah besar uangnya untuk Nikaido. Tapi tiba-tiba Nikaido kemudian membunuh penjaga toko itu, yang faktanya Nikaido hanya butuh uangnya dan tak mau jika jenis asap sihirnya yang langka banyak diketahui dan disalahgunakan. Dan menggunakan uang tadi ia mendatangi sebuah gedung untuk menyewa 30 menit berbicara dengan iblis yang bernama Asu. Gak ngegas, Asu sendiri adalah mantan teman Nikaido saat kecil sebelum Nikaido pindah ke hall. Asu sangat senang bisa bertemu dengan Nikaido, dan Nikaido menemui Asu hanya untuk bertanya siapa yang penyihir yang telah merubah kepala Kaiman. Sayangnya Asu tidak tahu siapa yang mengutuk Kaiman, dan saat Nikaido bertanya tentang Risu, Asu mengenal.
awalnya, dan Asu mengungkapkan bahwa sekarang Risu berada di tempat N yang jelas sangat menyulitkan Nikaido untuk menemukan Risu. Hingga Nikaido kembali bertanya siapakah anggota Mata Salib itu. Iblis Asu pun menjawab bahwa geng Mata Salib adalah sekumpulan orang yang tak bisa menggunakan sihir, dan kelompok itu sering melakukan tindakan-tindakan ilegal yang terlarang seperti membunuh, judi, selingkuh, ghosting, dan chat dengan cowok lain, dan contohnya menjual bubuk sihir yang terlarang tadi seperti kasus penyihir yang bisa membangkitkan mayat tadi. Setelah mendengar penjelasan Iblis Asu, Nikaido bertekad akan ke markas Bos N untuk menemui Risu, entah bagaimana resikonya, dan Asu akan membantunya memberikan portal menuju ke sana. Sementara itu, Bos N masih terus mengorek-ngorek informasi Risu tentang ingatannya, namun Risu benar-benar payah dalam memberikan jawabannya. Hingga tiba-tiba mereka harus terganggu oleh berita bahwa Nikaido partner Kaiman telah memasuki mansion markas mereka. Segera Noi bergegas untuk melawan Nikaido. Sementara itu, tampak Kaiman yang sedang menunggu Nikaido yang tak kunjung kembali. Oke, sedikit penjelasan kenapa Kaiman nekat sekali ke kota Skorkerer, karena memang dia ingin menemukan seorang penyihir yang telah merubah wajahnya menjadi layaknya kadal dan lalu membunuhnya. Dengan begitu ia bisa menjadi normal kembali. Dan di sana Kaiman malah sempat pingsan dan mengembalikan sedikit ingatannya tentang sosok yang bernama Risu, sosok yang ada di mulut Kaiman. Yang sekarang pencarian Nikaido dan Kaiman akan berfokus pada si Risu. Sedangkan Bos N ngebet sekali membunuh Kaiman karena memang Kaiman yang tak mempan dengan sihir dan mustahil dibunuh secara manual, karena memang itu terbukti saat Shin telah berhasil memenggal kepala Kaiman tapi masih bisa tumbuh kembali. Dan Kaiman juga banyak membunuh anak-anak buah sihirnya, ditambah sosok Risu yang ada di tubuh Kaiman adalah anggota Mata Salib, organisasi yang selalu membuat rusuh bisnisnya. Karena itu N ingin sekali membunuh Kaiman. Sebelumnya jangan lupa klik like, subscribe, dan share biar saya tetap semangat dan tak berputus asa. Oke, next part 3 dan saya Zen undur diri. Dadah, assalamualaikum.